Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran. Adik-adikku sekalian yang berbahagia, kita bertemu kembali pada perkuliahan Teknologi Media Informasi, yakni pada pertemuan ketiga, pembahasan modul kedua yakni media grafis. Tujuan dari pembelajaran pada modul kedua ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan pengertian media grafis, menjelaskan bentuk-bentuk media grafis, jenis media grafik, tentang kartografi dan poster. Apa yang dimaksud dengan media grafis? Media grafis merupakan media visual yang menyajikan fakta. Media visual artinya media yang terlihat, yang bisa kita saksikan secara langsung dan menggambarkan suatu objek. Dia adalah ide dan gagasan yang disampaikan melalui kata-kata, melalui kalimat, angka-angka, simbol-simbol, ataupun gambar-gambar. Jadi itu definisi dari media grafis. Artinya media yang tergambarkan, bukan didengarkan, ya. Jadi media yang tergambar. Sebagaimana halnya media yang lain, media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima. Nah, sebagai media visual, media grafis dapat memperlancar pemahaman dan dapat memperkuat ingatan. Jadi media visual atau media grafis itu dapat memperlancar pemahaman karena media grafis biasanya disajikan dengan cara-cara yang menarik, yang inovatif, dan disampaikan secara singkat. Jadi orientasinya adalah pemahaman, tidak bertele-tele, dan mengedepankan bagaimana caranya menyampaikan pesan secara langsung dan mudah dimengerti oleh si penerima pesan. Nah, media grafis juga itu dapat menumbuhkan minat. Jadi minat penerima pesan itu bisa juga tumbuh karena adanya media grafis yang menarik, dan juga dapat memberikan hubungan antara isi dengan dunia nyata. Ketika kita menyaksikan sebuah media grafis, kita langsung tertuju kepada pemahaman tentang sebuah dunia nyata, atau maknanya langsung mengarah kepada dunia nyata, tergantung dari isi dari media grafis tersebut. Coba kita lihat contohnya. Maaf, bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuk media grafis itu terbagi menjadi 3. Ini pembagian secara umum, yakni gambar representasi, yang kedua adalah peta, dan yang ketiga ada dalam bentuk diagram atau grafik. Ketiga bentuk ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi sama-sama merupakan media grafis. Nah, seperti apa itu gambar representasi? Gambar representasi adalah gambar yang merepresentasikan suatu bentuk nyata ataupun bentuk imajinasi yang memiliki makna. Bisa berupa kartun, bisa berupa atau karikatur, bisa berupa foto, poster, bisa berupa lukisan, atau yang sejenisnya. Kemudian peta. Peta itu adalah sebuah bentuk media grafis yang berfungsi untuk menunjukkan tata letak sesuatu atau menunjukkan sesuatu itu
dalam bentuk yang lebih kecil dengan perhitungan perbandingan skala. Ya, bentuk-bentuk peta itu banyak, ada yang berbentuk bahkan berbentuk globe, berbentuk atlas, dan juga berbentuk peta itu sendiri. Kemudian diagram. Diagram itu adalah suatu media grafis yang menunjukkan suatu alur tertentu, menjelaskan alur tertentu, dan diagram atau grafik ini juga memiliki jenis-jenis yang beragam. Kalau diagram itu bisa berbentuk bagan. Contoh misalnya struktur organisasi, ya. Kemudian grafik. Grafik ini menunjukkan tentang sesuatu itu dalam bentuk angka statistik, dalam angka kuantitatif. Kita lihat contoh dari gambar representasi. Ini adalah contoh gambar representasi dan memiliki suatu makna. Apa makna dari gambar ini, dari media grafis ini dalam bentuk gambar? Ya, seperti apa yang terjadi saat ini, anak-anak itu dicekoki dengan teknologi sehingga dia melupakan dunia luar. Terkadang seperti itu. Bahkan bukan cuma anak-anak, orang dewasa pun seperti itu. Dengan adanya teknologi yang seolah memenjarakan kita karena kita merasa cukup dengan adanya handphone di genggaman kita, makanya kita kadang lupa dengan dunia luar dan kadang asyik dengan dunia sendiri yang seharusnya kita banyak bersosialisasi di luar. Seolah burung itu dia lebih bebas daripada manusia. Coba saja lihat gambarnya, burung justru melihat kepada manusia yang terkurung di dalam sangkar. Nah, ini sebuah media grafis yang menjelaskan kepada kita suatu makna. Nah, ini adalah lukisan representasi. Nah, ketika kita melihat gambar ini, maka serasa ingin berada di sana, menghirup udara segar dan menangkap ikan lalu makan di gubuk persawahan. Kita seolah diarahkan kepada dunia pedesaan yang begitu asri, begitu begitu bersih, lingkungannya sangat-sangat alami, dan seolah kita ingin terbawa ke sana, ke suasana itu ketika kita penat dalam lingkungan perkotaan. Jadi ini lukisan representasi menunjukkan keindahan alam. Nah, ini adalah foto representasi visualisasi benda. Ini salah satu contoh gambar representasi media grafis yang menunjukkan bahwa visualisasi dari sebuah ukuran asteroid itu lebih besar daripada kota New York, ya, lebih besar daripada kota New York. Ini kalau kita misalnya mau mengetahui bagaimana besarnya, bagaimana perbandingannya antara asteroid itu dengan kota New York. Kemudian peta. Nah, ada peta yang berbentuk lembaran seperti ini. Kemudian globe, ini juga sebetulnya adalah peta, tetapi dia peta dalam bentuk globe. Kemudian ini atlas. Atlas ya tidak asing lagi buat kita. Atlas itu dibuat dengan penjelasan lengkap dan detail mengenai suatu wilayah beserta karakteristiknya masing-masing. Nah, media grafik merupakan media yang mampu menggambarkan perbedaan dan fluktuasi data dalam aspek jumlah dan kuantitas. Jenis media grafik terdiri atas diagram, tabel, bagan, atau chart. Nah, untuk mengetahui penjelasannya, mari kita simak video berikutnya.